Hiburan kembali dibuat geger. Artis Jonathan Frizzy terancam hukuman penjara hingga 12 tahun serta denda sebesar 500 juta hingga 5 miliar rupiah. Ancaman ini pun muncul setelah ia ditangkap dan resmi ditetapkan sebagai tersangka. Informasi tersebut disampaikan langsung oleh Kapolresta Bandara Soekarno-Hatta AKBP Ronald Sipayung bersama Kasat Res Narkoba Polres Bandara Suta AKP Michael Tandayu kepada awak media pada Senin 5 Mei 2025. Hingga tadi subuh, sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat, Jonathan pun masih menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik. Dalam keterangan persnya, pihak kepolisian pun juga mengungkapkan proses penangkapan keponakan Benny Simanjuntak tersebut yang disebut berkaitan dengan hasil pengembangan dari 3 tersangka lainnya dalam kasus yang sama. Pertanyaannya, benarkah penyidik pun menemukan dugaan adanya aliran dana dari rekening Jonathan Frizzy yang mengarah pada distribusi kepada pihak lain? Lalu, apa sebenarnya peran dari JF dalam kasus yang menjerat total 4 tersangka ini, termasuk dirinya? Bagaimanakah tanggapan tim kuasa hukum atas dugaan keterlibatan dari sang artis? Dan seperti apa pula reaksi dari sang paman Benny Simanjuntak atas kasus yang kini menyeret sang keponakan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Publik dikejutkan oleh kabar dari artis Jonathan Frizzy atau yang akrab disapa Ijong yang resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polres Bandara Soekarno-Hatta. Pernyataan ini pun disampaikan langsung oleh Kapolresta Bandara Suta AKBP Ronald Sipayung dan juga Kasat Res Narkoba AKP Michael Tandayu saat merilis 3 tersangka lain yang terlibat dalam kasus serupa yang ternyata menyeret nama Jonathan Frizzy. Menurut penjelasan pihak kepolisian, dugaan keterlibatan Jonathan bermula dari temuan yang didapat oleh pihak Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta. Penangkapan terhadap Ijong dilakukan pada hari Minggu di kawasan Bintaro. Namun saat itu, kondisi Jonathan Frizzy baru saja menjalani operasi hingga ia pun baru bisa memenuhi panggilan pemeriksaan dan mendatangi Polres Bandara Suta 2 hari kemudian secara kooperatif. Pemeriksaan terhadap Jonathan telah dilakukan dan berlangsung hingga pukul 1 dini hari tadi. Ia pun hadir didampingi oleh 3 orang kuasa hukumnya. Dari hasil penyelidikan, penyidik pun menduga adanya aliran transaksi dan juga rekening Jonathan Frizzy yang mengarah pada proses distribusi kepada pihak lain. Atas dugaan tersebut, Jonathan Frizzy dikenakan pasal 435 dan 436 Undang-Undang Kesehatan yang melarang pengedaran obat keras tanpa izin. Ia pun terancam hukuman penjara selama 12 tahun serta denda sebesar 500 juta rupiah hingga 5 miliar rupiah. Lantas, seperti apa penjelasan lengkap penyidik mengenai kronologi dari kasus ini? Dan bagaimanakah peran Jonathan Frizzy dalam jaringan tersebut? Jadi JF ini kemarin hari Minggu kita lakukan penangkapan di salah satu daerah di Bintaro. Dan langsung kita bawa ke Polres Bandara Soekarno-Hatta. Jadi dari kemarin kita telah melakukan pemeriksaan, kemudian diselingi dengan istirahat. Dan sampai hari ini yang bersangkutan masih kita minta keterangan karena ada beberapa tahapan yang kita lakukan termasuk proses konfrontir. Jadi perlu diketahui bahwa dalam perkara ini sudah ada 3 tersangka yang awalnya sudah dilakukan penahanan dan itu untuk memenuhi petunjuk dari jaksa penuntut umum bahwa diperlukan konfrontir terhadap saudara JF ini. Jadi nanti sampai jam 7 malam kita masih terus melakukan pemeriksaan secara intensif untuk selanjutnya nanti mengambil keputusan dari proses pemeriksaan dan penyidikan yang dilakukan. Dari kemarin juga JF ini didampingi oleh kuasa hukum yang hadir juga pada saat ini nanti akan menyampaikan. Yang jelas memang kemarin pada saat di
dijemput sama penyidik. Yang bersangkutan ini kondisinya masih dalam keadaan sakit, berjalan juga masih belum seperti kita, dan ada batasan-batasan seperti harus istirahat total, kemudian yang bersangkutan juga belum bisa banyak beraktivitas, tetapi JF ini kooperatif dengan didampingi pengacara datang ke kita untuk memenuhi memberikan keterangan kepada kita. Sampai saat ini kita masih melakukan pendalaman. Ada beberapa keterangan yang diberikan oleh tersangka ini dengan menunjuk JF, tetapi ada beberapa keterangan yang juga oleh JF itu ditolak. Itu adalah hak dari semua, tapi nanti hasil konfrontir dan pemeriksaan antara 3 tersangka dan JF ini itu nanti yang akan menjadi penilaian bagi penyidik. Kita juga sudah meminta untuk melihat transaksinya, jadi memang ada proses pendistribusian, memindahkan atau mengedarkan kepada orang lain. Kalau bungkusnya kan itu, yang cartridge untuk vape itu. Ini kan gabungan dari 881 limpahan tadi itu, 881. Jadi kalau untuk yang JF ini, itu BB-nya kan 40 plus 8 yang kosong, 42 plus 8 yang kosong yang sudah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium. Ya, jadi dalam undang-undang kesehatan itu beda sama undang-undang narkotika ya. Di situ kan ada kelompok kategori-kategori, pemakai, pengedar, kurir. Kalau di dalam undang-undang kesehatan itu memang unsurnya itu adalah memproduksi dan mendistribusikan. Ya, jadi setiap orang dilarang untuk mendistribusikan obat keras. Tapi yang seharusnya etomidate itu memang di Indonesia masih tergolong baru ya. Tapi di beberapa negara kan kayak di Malaysia itu memang sudah ada larangan-larangan. Bahkan di beberapa negara yang saya dapat informasi itu memang sudah masuk kategori dalam narkotika. Kalau di kita masih undang-undang kesehatan. Jadi dari keterangan mereka masuk bawa dari hand carry. Ada yang sebagian di bagasi, kemudian melewati pos bea cukai. Disitulah kemudian dari teman-teman dari bea cukai mengetahui bahwa ada cairan yang kemudian dilakukan pemeriksaan. Jadi Undang-Undang Kesehatan pasal 435, pasal 436, setiap orang dilarang untuk mengedarkan obat keras dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara dan denda 5 miliar, antara 500 juta sampai 5 miliar rupiah. Vape ini didapatkan dari seorang yang berinisial EDS. EDS ini merupakan seseorang yang memang sudah menjadi radar di kalangan kepolisian dan bea cukai, di mana memang dia ini kerap kali memasukkan narkotika jenis vape ini ke wilayah Indonesia, itu dari Thailand maupun dari Malaysia. Dan ketika kita mengamankan BTR dan ER ini, memang dia tidak serta-merta langsung mengakui bahwa siapa identitas dan sebagainya. Mereka menutupi. Akan tapi atas dasar hasil analisa IT dan tracking, kita berhasil mengamankan dan berhasil mengidentifikasi bahwa EDS ini merupakan seorang warga Indonesia yang sudah cukup lama berdomisili di Thailand, dan dia juga memiliki jaringan narkoba yang banyak di Thailand dan di Malaysia. Lalu setelah kita identifikasi dia pulang ke Indonesia, yaitu pada tanggal 18 Maret, kita berhasil mengamankan yang bersangkutan di Jakarta Selatan. Dan ketika kita amankan, kita menemukan barang bukti lain, yaitu 40 pieces cartridge vape yang berisikan etomidate. Lalu setelah itu kita melakukan pendalaman, kita melakukan pemeriksaan terhadap para tersangka serta alat bukti lainnya, dan sehingga kami menetapkan satu lagi tersangka, yaitu seorang public figure berinisial JF, di mana kemarin malam kita menangkap yang bersangkutan di daerah Bintaro. Memang ketika kita melakukan penangkapan, yang bersangkutan dalam keadaan setelah operasi, tapi yang bersangkutan siap bersedia untuk dilakukan pemeriksaan, sehingga saat ini sedang kami lakukan pemeriksaan. Untuk perannya adalah, yang pertama, dia adalah orang yang berkomunikasi dengan bandarnya, yaitu EDS, dalam pembawaan cartridge pot berisi liquid dari Malaysia ke Indonesia. Yang kedua, dia juga yang menyediakan kurir untuk menjemput cartridge pot berisi liquid yang mengandung etomidate. Yang ketiga, dia adalah orang yang mempersiapkan dari awal, memonitor
dan memfasilitasi penjemputan cartridge pot berisi liquid yang mengandung intermediate. Lalu yang keempat, apabila memang berjalan lancar dari 100 pot yang memang seharusnya bisa lolos, di mana akhirnya hanya 50 yang lolos, dari 100 pot yang memang harusnya lolos, itu sesuai perjanjian dengan saudara EDS, itu 40 cartridge potnya harusnya menjadi milik dari saudara JF. Di sisi lain, pihak kuasa hukum Jonathan Frizzy menyatakan bahwa perkara ini pun merupakan hasil pengembangan dari kasus dua pelaku berinisial ER dan juga BTR yang pada akhirnya mengarah pada nama Jonathan Frizzy atau JF. Terkait barang bukti, pihak kuasa hukum pun menjelaskan semuanya. Bahkan disebutkan pula, Jonathan Frizzy pun selalu kooperatif setiap kali dipanggil oleh penyidik. Pada panggilan terakhir, JF tidak dapat hadir karena harus menjalani operasi pengangkatan daging tumbuh di tubuhnya. Namun demikian, pihak kepolisian dari Polres Bandara Soekarno-Hatta sempat mendatangi kediamannya dan setelah kondisinya pun membaik, JF pun mendatangi Polres Bandara Suta untuk menjalani pemeriksaan. Pihak kuasa hukum berharap proses ini pun bisa segera selesai dan mendapatkan kejelasan hukum yang adil bagi klien mereka. Kami sampaikan apresiasi setinggi-tingginya ya kepada pihak Polresta Bandara karena dia telah melaksanakan tugasnya dengan sangat baik ya, telah mengungkap peredaran zat berbahaya melalui vape ya sebanyak 800. Namun perlu kami sampaikan yang pertama bahwa dari 800 vape itu yang untuk perkaranya si ER ya, mengingat ini perkara awalnya adalah perkara ER dan BTR yang pada akhirnya ke JF itu adalah barang buktinya sejumlah 40 pots. Itu yang pertama. Jadi bukan sampai 800 tadi udah disampaikan juga. Yang kedua, sebagaimana disampaikan tadi dalam konferensi persnya, pihak Polres itu menyatakan bahwa benar klien kami itu bersikap sangat kooperatif. Beberapa panggilan, seluruh panggilan setiap dilayangkan pasti datang. Namun panggilan terakhir memang beliau harus operasi ada bagian daging tumbuh di bagian tubuhnya yang harus diangkat untuk dicek apakah ada kanker atau enggak. Bahkan ya ini belum keluar hasilnya, masih 3 hari lagi. Namun tadi malam pihak Polres mendatangi beliau ke kediamannya dan kami udah sampaikan bahwa ya kamu nggak perlu ini Jong, kita bisa menunda demi kesehatan. Namun karena dia juga ingin ini selesai dan merasa bahwa ini tidak bisa berlarut-larut lagi, dia datang. Kami datang ke sini untuk dilakukan pemeriksaan, bahkan sampai saat ini juga dilakukan pemeriksaan dengan kondisi yang tadi sudah sama kita dengar, kondisi yang tidak bisa bergerak dengan baik. Meski Jonathan Frizzy telah ditetapkan sebagai tersangka, pihak kuasa hukum juga menilai bahwa dugaan keterlibatan kliennya merupakan hasil pengembangan dari pemeriksaan terhadap 3 tersangka lainnya dalam kasus yang sama. Jonathan Frizzy pun menjadi tersangka keempat dalam perkara ini. Meski demikian, Jonathan pun tetap bersikap kooperatif dalam setiap panggilan pemeriksaan yang dilayangkan kepada dirinya. Ia pun hadir dan memberikan keterangan kepada penyidik dengan menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah. Sebagai kuasa hukum, mereka pun saat ini fokus pada kondisi pemulihan sang klien pasca operasi. Namun demikian, mereka pun menyatakan kesiapan penuh untuk mendampingi dan juga membela Jonathan dalam proses hukum hingga ke pengadilan nantinya. Kita juga harus melihatnya ini dari sisi bagaimana latar belakang si JF ini begitu. Dia ini nggak pernah sama sekali tersangkut dengan narkotika, zat berbahaya lainnya begitu. Hanya di perkara ini yang mana tadi udah disampaikan ini adalah hasil pengembangan dari yang terakhir dan dia adalah tersangka yang terakhir dan dia sangat kooperatif. Kami menghargai Polres. Untuk selanjutnya ini masih berproses. Nanti kami dari tim kuasa hukum akan menyiapkan segala pembelaan yang akan kami bawa ke pengadilan. Dari penasihat hukum untuk mengedepankan asas praduga tidak bersalah, walaupun sudah ditetapkan sebagai tersangka, tetapi masih ada proses pengadilan. Yang ingin kami sampaikan pada saat ini adalah tim pengacara penasihat hukum ini fokus pada kesehatan Jonathan, yang mana pada tanggal 29 memang dilakukan operasi
dan medical recordnya, surat-surat dari rumah sakit sudah kami sampaikan ke pihak kepolisian, namun memang kita tetap kooperatif atas pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Semua sudah disampaikan di BAP, semua sudah kami sampaikan di BAP. Nanti kalau sudah komplit, karena saksi juga masih ada sekarang di atas, jadi nanti kalau sudah ceritanya full baru kita sampaikan. Di sisi lain, kemarin sang paman Beni Simanjuntak terlihat mendatangi Polres Bandara Soekarno-Hatta untuk menjenguk keponakannya. Beni yang biasanya vokal memberikan pernyataan terkait kasus dari Jonathan Frizzy, kali ini memilih untuk menghindari awak media saat tiba di lokasi. Ia pun tampak bungkam dan hanya melemparkan senyum ketika dimintai konfirmasi oleh wartawan dan terus berjalan menuju mobilnya tanpa memberikan keterangan apapun. Enggak. Pegang baju. Gimana Om jadi tersangka Om? Ijo akhirnya jadi tersangka gimana Om? Om gimana Om? Geger, polisi menyebutkan bahwa Jonathan Frizzy terancam penjara selama 12 tahun usai menjadi tersangka. Lantas, seperti apa pula perseteruan antara Jonathan dengan Dena Devanka sebelum ia ditetapkan menjadi tersangka? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Sebelumnya, perseteruan antara Jonathan Frizzy dan mantan istrinya Dena Devanka kembali memanas dan menjadi sorotan publik. Hal ini pun mencuat setelah Dena mengunggah foto ketiga anaknya yang tengah menangis di akun media sosial pribadinya. Ketiga anaknya menangis karena rindu ingin bertemu dengan sang ayah. Namun, dalam unggahan itu, Dena pun justru menegaskan bahwa bukan dirinya yang menghalangi pertemuan antara Jonathan dan anak-anak, melainkan merekalah yang menolak untuk bertemu. Menurut Dena, penolakan tersebut muncul karena anak-anak pun merasa terluka dengan sikap Jonathan yang kerap melontarkan kata-kata kasar terhadap Dena sebagai ibu kandung mereka. Bahkan, perkataan tersebut disampaikan Jonathan langsung kepada anak-anak melalui pesan WhatsApp. Tak berhenti di situ, Dena pun juga mengingatkan Jonathan untuk lebih berhati-hati dalam bersikap. Ia pun memperingatkan bahwa jika hal serupa terulang, ia pun tidak segan untuk mempublikasikan komentar-komentar negatif yang ditujukan kepadanya di media sosial. Aku ngelakuin itu as I'm defending myself, supaya tidak ada oknum-oknum yang menggiring opini publik mengenai aku dan juga anak-anak aku. Aku akan ada di garda terdepan terkait dengan anak-anak aku, ya. Apalagi mengenai untuk image diri aku juga. Jadi kalau misalnya kamu itu ada masalah ya dengan saya, ya langsung aja kita ketemu, udah gitu kita ngomong face to face apa mau lo dan sampaikan gitu loh, ya. Jadi bukan perkara soal nggak move on, mungkin lo yang nggak belum move on sampai ngomongin urusan pribadi gue. Di sisi lain, Beni Simanjuntak, paman dari Jonathan Frizzy, justru menuding Dena sebagai pihak yang menghalangi komunikasi antara Jonathan dan ketiga anaknya. Menurut Beni, Dena lah yang menutup akses Jonathan untuk bertemu dengan ketiga buah hatinya. Beni pun juga menduga akar dari konflik ini pun lebih disebabkan oleh ketidakmampuan Dena untuk move on dari masa lalunya bersama Jonathan. Ia pun juga menilai Dena seolah belum ikhlas melihat Jonathan kini menjalin hubungan dengan Ririn Dwi Ariyanti. Sementara itu, pihak Dena pun justru menuntut tanggung jawab Jonathan terkait nafkah untuk anak-anak mereka. Perseteruan yang semakin tajam ini pun akhirnya melebar ke media sosial hingga Beni pun dibuat gerah. Ia pun secara terbuka meminta kepada Dena untuk berhenti mengunggah persoalan pribadi mereka di media sosial dan mendorong Dena untuk benar-benar move on dari Ijo.
Beni pun juga menyayangkan tindakan Dena yang menjadikan anak-anak sebagai senjata untuk menyudutkan dan juga merusak kehidupan Jonathan. Kita ngikutin orang kita jadi gitu. Jadi kita mesti bisa untuk prinsip jiwa pendirian kita itu kalau orang kita ikut-ikutin gitu loh. Saya di sini hanya untuk meluruskan dari segala bentuk apa yang dituduhkan gitu. Jadi saya mencoba untuk cari tahu apa yang dituduhkan, lalu cari tahu dari segi yang dituduhkan itu bagaimana, lalu saya mengkonfrontir aja gitu loh, bahwa sebenarnya ini semua itu terjadi karena nggak bisa move on aja sebenarnya. Kalau udah bisa move on nggak akan ada kejadian gini, dan itu akan menjadi nightmare buat Jonathan. Seumur hidupnya dia akan dibayangi oleh tuduhan-tuduhan dari orang yang tidak bisa move on. Jadi sudah nasibnya Jonathan lah begitu gitu loh, nggak bisa diapa-apain lagi. Aib segala macam, aku udah capek. Jadi aku juga udah ada komunikasi dengan tim kuasa hukum aku. Aku pengen dari tim kuasa hukum aku berbicara dengan yang bersangkutan supaya ini maunya gimana nih gitu loh, kedepannya gimana, komitmennya gimana. Mau apa yang mau dibayar, maksudnya asuransi kah, pendidikan anak atau apa, lebih ke sana. Dan aku juga nggak mau bikin story yang this and that segala macam, akhirnya dia membuat opini publik yang akhirnya menjatuhkan image aku atau framing aku. Karena aku kan juga pengen move on dong, move onnya dalam arti kalau aku punya pasangan, aku kan nggak mau dibilangnya problematik lah atau drama lah segala macam. Jadi buat aku kayak udah yuk kita damai aja yuk. Dia juga kan sudah mendapatkan apa yang dia inginkan, which is bersama pasangannya sekarang. Jadi ya udah biarkan aku juga bahagia dengan caraku masing sendiri gitu loh. Sementara itu, seperti apa sikap dari Ijong saat ia menghadapi haters? Benarkah ia pun tidak sungkan mengambil langkah hukum dan menyeret haters ke polisi? Selamat untuk intens investigasi. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Sebelum ketegangan antara Jonathan Frizzy dan mantan istrinya memanas, Jonathan pun sempat terlibat perseteruan dengan para haters. Ia pun merasa tidak terima karena ia dan keluarganya menjadi sasaran hujatan. Karena itulah, ia pun memilih untuk menempuh jalur hukum dengan melaporkan para haters ke pihak kepolisian. Langkah ini pun terpaksa diambil setelah berbagai upaya teguran yang dilayangkan sebelumnya tidak direspon dengan baik. Hingga pada akhirnya polisi pun berhasil mengamankan seorang haters yang diduga sebagai pelaku ujaran kebencian terhadap Jonathan pada pertengahan tahun 2024. Saat itu, Jonathan bahkan bersedia untuk diperiksa sebagai saksi dalam laporan yang ia ajukan. Meski menyatakan bahwa ia telah memaafkan sang pelaku, Jonathan pun tetap membiarkan proses hukum berjalan demi memberikan efek jera. Kalau kasus orangnya udah tahu siapa, cuman lagi mau proses hukum aja. Memang agak lama karena kan udah masuk ke laporan polisi. Ada rencana kamu dipanggil sebagai saksi dulu mungkin atau dalam minggu ini atau minggu depan? Oh gitu. Berapa orang Kak? Satu orang. Satu orang itu. Gampang, nanti pas aku ajak. Siap untuk ketemu dengan orang itu? Iya. Siap banget. Siap banget. Dalam waktu dekat, dalam minggu ini atau minggu depan, nanti kita ketemu di Polda. Terus pengen diproses, biar orang-orang kayak seperti itu, biar jerah. Karena diingetin aja nggak bisa, ditegur juga nggak bisa, jadi memang harus proses aja lah. Apa-apa, aku sih nggak apa-apa, biar orang juga tahu kalau zaman sekarang tuh apa-apa udah pakai hukum. Harus ada jerahnya sama harus dihukum sih. Kalau nggak apa-apa orang bilang tega juga, dia juga tega kok soal mau menghancurkan pekerjaan dan yang lain kan. Kalau seandainya dia minta maaf, tetap dihukum ya Kak? Maafin tetap maafin, tapi proses tetap berjalan. Itu nanti tergantung polisi aja. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini.
Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.